Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kukismis, kumpulan kisah misteri dan mistis. Untuk kisah kali ini, saya akan membawakan kisah dari akun emailnya @egasetiawan88. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan adalah yang berjudul Penunggu Sumur Tua Mencari-Cari Kepala. Sebelum kita memulai kisahnya, jangan lupa ditekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya dari channel ini. Dan seperti apa kisah kali ini? Langsung saja kita menyimak ceritanya. Ini bukan pertama kalinya aku disakiti oleh perempuan. Ini adalah yang ketiga kalinya. Tapi justru yang ini yang membuatku benar-benar hancur. Seolah semua harapan yang telah aku bangun bersama dia sia-sia. Bagaimana tidak? Hubunganku hampir selama 7 tahun dengan pacarku Hani harus berakhir. Dia meninggal dunia. Hampir 2 bulan ke belakang, Hani terbaring di rumah sakit terkena leukemia. Dan aku benar-benar tidak bisa mempercayai hal ini. Sakit sekali rasanya. Hati kecilku yang egois sempat berkata, lebih baik aku saja yang lebih dulu meninggalkan dia, supaya aku tidak merasakan kehilangan seperti ini. Beberapa saat setelah kepergiannya, rasanya aku butuh waktu untuk menyendiri menjauh dari Bandung. Sejenak melupakan semua hal yang bisa mengingatkanku kepada Hani. Mungkin sekitar 3 atau 4 bulan. Sampai akhirnya aku siap lagi untuk menjalani kehidupanku di Bandung. Aku memutuskan untuk pergi ke suatu daerah di Subang untuk tinggal sementara bersama nenek. Saat itu, mengasingkan diri di rumah nenek adalah pilihan terbaikku. Daerahnya tidak terlalu ramai, sejuk, dan yang pasti bakso kalong khas daerah itu akan membantuku untuk mengatasi rasa sedihku. Di Subang, nenek tinggal bersama bibiku, Bitina, dan juga Mang Didi, tetangga nenek yang sudah 10 tahun membantu untuk pekerjaan-pekerjaan nenek. Seminggu kemudian, sehabis sholat maghrib, aku berangkat menggunakan minibus Bandung Subang. Dipikir-pikir, lama juga aku tidak ke Subang. Sudah hampir 3 tahun. Dan di setiap lebaran, pasti saja nenek mendatangi kami di Bandung, diantar oleh Mang Didi. Di Subang, rumahnya sempit. Itu adalah alasan yang selalu nenek berikan. Sekitar jam setengah 9 malam, aku sampai di terminal Subang. Aku pun segera memanggil tukang ojek, karena dari terminal ke rumah nenek harus menggunakan ojek sekitar 20 menit. Dan tak lama aku sampai. Aku membayar ojek dan berjalan menuju halaman rumah nenek. Halaman yang khas, penuh dengan pot-pot kecil berisi tanaman kaktus, jalan setapak yang buatan dari batu, dan sebuah sumur timba yang masih digunakan.
Bahkan warga sekitar sering mengambil air dari sumur nenekku untuk kebutuhan sehari-hari karena airnya memang jernih sekali. Dari jauh, aku bisa melihat sosok seseorang di pinggir sumur itu sedang menengok ke dalam sumur. Aku pun tersenyum dan mengucapkan salam dengan antusias. "Assalamualaikum Bang Didi." Dalam cahaya yang nyaris gelap dan setengah berlari, aku menghampiri dia. Bang Didi melihat ke arahku dan menjawab Waalaikumsalam. dengan setengah berbisik. Lalu dia menaruh jari telunjuknya di bibir, memberi tanda agar aku diam. Aku menghentikan langkahku karena kaget, tapi juga heran. Lalu Bang Didi memberi isyarat agar aku mendekatinya. Aku pun menurut. Setelah sampai di sebelahnya, aku segera mencium tangan. Kemudian bertanya dengan setengah berbisik lagi. "Lagi apa sih Bang Didi? Kenapa harus bisik-bisik?" Lalu Bang Didi menjawab, Diam aja, Bang Didi kan lagi nunggu. karena penasaran, aku terus saja bertanya, "Nunggu apa Bang?" Bang Didi mendekatkan wajahnya kepadaku, kemudian berkata, Nunggu setan. Setan anak kecil yang dulunya mati di sumur ini. Makanya diem kamu Ega. Jangan ribut ya. dan bukannya takut, aku malah tertawa. Bang Didi memang paling senang menakut-nakuti cucunya nenek, dan itu kebiasaan Bang Didi dari dulu. Pernah waktu aku kelas 1 SMP, aku menangis menjerit-jerit karena Bang Didi berkata bahwa di kepalaku ada tuyul. Dan akhirnya setelah nenek menegurnya, Bang Didi ketawa dan berkata kalau itu hanya bercanda. Lamunanku buyar ketika Bang Didi kembali menyuruhku diam. Bang Didi bilang, Diem Ega. Bang Didi mah sekarang udah bisa jadi setan beneran. Diem ya. aku hanya tersenyum lebar dan berkata bahwa aku bukanlah anak kecil lagi. Aku mencium tangannya sekali lagi, kemudian melangkah ke dalam rumah. Belum jauh aku melangkah, tiba-tiba terdengar suara Bang Didi memanggil seseorang. Tapi Bang Didi bukan memanggil namaku, melainkan memanggil nama orang lain. Yan. Yan. Naik Yan. Basah nanti. Ketika aku menoleh ke belakang, aku melihat Bang Didi sedang melihat ke dalam sumur sambil terus memanggil seseorang yang bernama Yayan. Astagfirullah, segitu niatnya Bang Didi untuk menakut-nakutiku. Aku berbalik dan meneruskan langkahku untuk ke dalam rumah nenek. Dan ternyata nenek beserta Bitina sudah tidur. Aku mencium kening nenek dengan lembut walaupun sempat terbangun. Kemudian nenek tidur lagi setelah aku memintanya. Aku sayang sekali pada nenekku. Aku menuju kamarku dan membereskan bajuku karena 3 bulan ke depan kota Subang akan menjadi teman akrabku. Besoknya, aku sibuk menata kebun kaktus di halaman rumah. Hampir seharian aku ada di sana. Sementara nenek dan Bitina kebetulan sedang ada jadwal latihan tenaga dalam seharian itu di Lembang. Dan sekitar jam 9 malam, aku menyalakan TV sambil menunggu nenek pulang. Tak lama, perutku keroncongan.
Aku baru sadar kalau aku lapar sekali. Aku pun teringat akan bakso kalong. Sepertinya nikmat. Aku memakai jaketku dan beranjak keluar. Ternyata di halaman ada Mang Didi yang sedang menimba sumur. Aku pun menegurnya. "Mang Didi, anterinlah, mau beli bakso kalong." Mang Didi menoleh kemudian tersenyum dan menjawab, Aduh Ega, sendiri saja ya. Mau Didi lagi sibuk ini. Aku mendekatinya dan berkata, "Ya Mang Didi mah, ya udah tuh, intip rumah ya Mang." "Oh iya, apa ya tuh Mang Didi nimba jam segini sampai keringetan gitu?" Sambil ngos-ngosan, Mang Didi menjawab, Mau Didi bukan nimba air. Aku penasaran dan bertanya lagi, "Lah, terus ngapain atuh Mang?" Masih sambil menimba air, ia menjawab, Ini lagi nyari kepala si ayam. Refleks aku mencubit tangannya dan berkata bahwa itu tidak lucu. Bakso kalong memang selalu ramai. Diberi nama bakso kalong karena buka dari jam 9 malam hingga jam 3 pagi. Rasanya enak sekali. Aku memesan 4 bungkus bakso untuk aku, Nenek, Bitina, dan juga Mang Didi. Rp20.000 saja. Sangat murah untuk bakso seenak ini. Dan setelah membayar, aku pun kembali ke rumah nenek. Ketika sampai, aku lihat Mang Didi sedang duduk di pinggir sumur sambil mengelap-elap keringatnya. Aku pun bertanya, "Apakah nenek dan Bitina sudah pulang, Mang?" Mang Didi menjawab sudah, dan mereka baru saja sampai tadi. Aku pun mengajak dia masuk untuk makan bakso bersama-sama. Mang Didi berkata akan nyusul, masih lelah katanya. Aku pun kemudian mendekati Mang Didi dan menggodanya. "Udah ketemu Mang, kepala si teh?" Aku ketawa. Lalu Mang Didi berkata, Sudah Tega, itu tuh ada di ember. Mang Didi masuk. "Di situ." Dia menunjuk ke ember yang terletak di pinggir sumur. Sambil tertawa, aku mendekati ember itu dan melihat isinya. Astaga! Tanganku seketika gemeteran dan bungkus baksoku jatuh. Karena di ember itu benar-benar ada sebuah kepala. Kemudian Mang Didi membawa kepala itu kemudian mendekatinya kepada wajahku. Ya Tuhan, kepala seorang bocah yang memberu kehabisan nafas. Aku sontak menjerit dan melempar kepala itu. Astaga, itu adalah benar-benar sebuah kepala karena kulitnya nyata sekali. Lalu kemudian aku lari ke dalam rumah, mendatangi nenek dan Bitina sambil menangis. Aku berkata aku kesal sama Mang Didi yang sudah keterlaluan menyayangiku. Nenek terlihat bingung, lalu bertanya, "Apa sebenarnya maksudku?" Masih sambil menangis, aku pun menceritakan semuanya. Kejadian dari semalam aku datang hingga kejadian kepala barusan. Lalu nenek dan Bitina nampak pucat dan dengan pelan-pelan berkata kalau Mang Didi sudah meninggal 2 minggu yang lalu karena terpleset di pinggir sumur saat sedang menimba air. Ya Tuhan, lalu sosok siapa di situ? Lalu siapa sosok yang suka diajak ngobrol bersamaku selama ini?